Hujan turun dengan lembut sore itu, membasahi dedaunan di halaman rumah. Laras berdiri di balik jendela, menatap rinai hujan dengan tatapan kosong. Ada kegelisahan yang menyelinap di hatinya, sesuatu yang sulit ia ungkapkan. Hari ini, suaminya, Bayu, akan membawa pulang seorang pemuda yang telah mereka adopsi secara resmi. Laras sebenarnya tidak pernah keberatan dengan keputusan itu. Ia dan Bayu telah menikah selama bertahun-tahun, namun belum dikaruniai anak. Kehadiran seseorang di rumah ini mungkin bisa mengusir kesepian yang selama ini mengendap dalam dirinya. Setidaknya itulah yang ia pikirkan, namun ada sesuatu yang terasa berbeda hari ini, sesuatu yang tak mampu ia jelaskan. Suara deru mobil memasuki halaman. Laras menghela napas panjang sebelum melangkah ke pintu. Bayu turun lebih dulu, lalu seorang pemuda keluar dari mobil. Ia mengenakan kemeja putih yang sedikit basah, terkena gerimis. Wajahnya tegas dengan sorot mata tajam, namun senyumnya hangat. Laras terdiam sesaat, ia tidak menyangka bahwa pemuda yang mereka adopsi telah tumbuh menjadi seorang pria dewasa yang begitu berkarisma. "Ibu." Pemuda itu menyapanya dengan suara yang dalam, membuat Laras merasakan sesuatu yang aneh dalam hatinya. Ia mengangguk pelan dan membalas senyumannya. "Selamat datang, Dimas." Dimas, pemuda berusia 24 tahun, baru saja menyelesaikan kuliahnya. Ia dibesarkan di panti asuhan sebelum akhirnya Bayu dan Laras memutuskan untuk mengangkatnya sebagai anak. Saat pertama kali mendengar tentang kehadiran Dimas, Laras membayangkan seorang anak yang membutuhkan kasih sayang ibu. Namun kenyataan yang ada di hadapannya kini jauh dari bayangan itu. Dimas bukan lagi anak kecil, melainkan seorang pria dewasa dengan kehadiran yang begitu kuat. Hari-hari di rumah mulai berubah. Laras memperhatikan kebiasaan-kebiasaan kecil Dimas. Setiap pagi, pemuda itu bangun lebih awal dan membantu membereskan rumah, sesuatu yang tak pernah dilakukan oleh Bayu. Dimas juga selalu menanyakan kabarnya, memperhatikannya dengan cara yang berbeda. Tidak seperti seorang anak kepada ibunya, tetapi lebih seperti seorang pria yang menghormati seorang wanita. Suatu pagi, saat Laras tengah menyiapkan sarapan, Dimas tiba-tiba muncul di dapur dengan segelas jus jeruk di tangannya. "Ibu sudah sarapan?" tanyanya dengan suara lembut. Laras menoleh, sedikit terkejut dengan perhatian yang ditunjukkan oleh Dimas. "Baru mau membuat teh," jawabnya sambil tersenyum kecil. Dimas menyodorkan gelas itu kepadanya. "Minum ini dulu." Laras menerima jus itu dengan tangan sedikit gemetar. Saat jari mereka bersentuhan sejenak, ada kehangatan yang menjalar cepat ke seluruh tubuhnya. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia mencoba mengabaikannya, namun sulit untuk menepis perasaan aneh yang mulai muncul dalam hatinya. "Terima kasih," katanya singkat. Dimas tersenyum, lalu duduk di meja makan. "Ibu betah tinggal di sini?" Laras menatapnya heran. "Harusnya aku yang bertanya begitu padamu." Dimas tertawa kecil. "Aku sangat betah, Bu. Rumah ini nyaman, dan ibu baik sekali padaku." Laras tersenyum, namun hatinya mulai dipenuhi dengan kebingungan yang sulit dijelaskan. Malamnya, saat ia duduk di ranjangnya mencoba membaca buku, pikirannya terus melayang pada pemuda itu. Entah sejak kapan ia mulai memperhatikannya dengan cara yang berbeda. Ketukan di pintu membuyarkan lamunannya. Ia menoleh dan melihat Dimas berdiri di ambang pintu. "Ibu masih bangun?" tanyanya ragu. Laras mengangguk. "Ada apa?" Dimas melangkah masuk perlahan, duduk di tepi ranjang. Ruangan terasa hening sesaat. Laras bisa merasakan kehadiran pemuda itu begitu dekat. "Aku merasa kita semakin dekat, Bu," ucap Dimas tiba-tiba. Laras menatapnya, merasa ada sesuatu yang tak seharusnya terjadi. Ia tahu bahwa perasaan ini salah, namun mengapa di dalam hatinya ia tak ingin menjauh. Di luar, hujan masih turun dengan lembut. Namun di dalam kamar itu, badai yang lebih besar mulai mengancam hati mereka berdua. Sejak malam itu, Laras mulai merasakan ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia berusaha menyangkal, berusaha meyakinkan diri bahwa yang ia rasakan hanyalah bentuk kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Tapi, semakin ia mencoba menepis perasaan itu, semakin kuat pula debaran aneh yang muncul setiap kali ia berada di dekat Dimas. Hari-hari terus berlalu dan perhatian Dimas terhadapnya semakin terlihat jelas. Bukan hanya sekadar kepedulian seorang anak kepada ibunya, tapi ada sesuatu yang lebih dari itu. Laras menyadarinya, dan itu membuatnya semakin gelisah.
Suatu sore, Bayu harus pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan. Laras dan Dimas pun tinggal berdua di rumah. Saat mereka duduk di teras menikmati angin sore, Dimas menoleh ke arah Laras dan bertanya, "Ibu mau makan apa malam ini?" Laras tersenyum tipis. "Apa saja yang kamu suka?" Dimas tertawa kecil. "Kalau begitu, biar aku yang masak untuk ibu." Laras terkejut. "Kamu bisa masak?" "Aku belajar waktu di panti asuhan dulu," jawabnya dengan santai. Laras memperhatikan Dimas yang berjalan ke dapur dan mulai menyiapkan bahan-bahan makanan. Cara pemuda itu memotong sayur, mengaduk bumbu, dan sesekali mencicipi masakannya terlihat begitu cekatan. Ada sesuatu yang menarik dari caranya bekerja di dapur, sesuatu yang membuat Laras tak bisa mengalihkan pandangannya. Saat makan malam tiba, mereka duduk berhadapan di meja makan. Laras menyuapkan sesendok makanan ke mulutnya dan tersenyum. "Enak sekali, Dimas. Kamu berbakat." Dimas tersenyum puas. "Kalau begitu, besok aku akan masak lagi untuk ibu." Laras tertawa kecil. "Aku tidak keberatan." Setelah makan malam, mereka duduk di ruang tamu, menikmati teh hangat sambil mengobrol ringan. Suasana terasa begitu nyaman, begitu akrab. Namun, ada sesuatu di antara mereka yang tak terucapkan. Laras bisa merasakannya, tatapan mata Dimas yang begitu dalam, sorot hangat yang terasa berbeda dari sebelumnya. Saat Laras berdiri untuk membereskan cangkir, tiba-tiba Dimas menyentuh tangannya. Laras terkejut dan seketika ruangan terasa sunyi. "Ibu." Suara Dimas bergetar, pelan namun penuh makna. Laras menelan ludah, tangannya masih berada dalam genggaman Dimas. Ia tahu ini salah, ia tahu ia harus menarik diri, tapi mengapa tubuhnya tak mau bergerak? Mengapa jantungnya berdetak begitu cepat? Dimas menatapnya lekat-lekat. "Aku tidak tahu kapan ini mulai terjadi, tapi aku..." "Jangan!" potong Laras cepat. Ia menarik tangannya dengan lembut, mencoba mencari udara untuk bernapas. Dimas tetap diam, menatapnya dengan ekspresi sulit diartikan. "Kalau memang salah, kenapa ibu tidak menjauh dariku?" Laras tak mampu menjawab. Ia ingin marah, ingin mengatakan bahwa semua ini tidak benar. Tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa perasaannya telah lama mengkhianatinya sendiri. Di luar, angin berhembus pelan. Tapi di dalam dada Laras, badai semakin kencang. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Laras duduk di kamarnya dengan hati yang masih bergejolak. Ia berusaha mengendalikan pikirannya, mencoba menyangkal kenyataan yang ada di depan matanya. Perasaan ini tidak seharusnya ada. Ia adalah ibu angkat Dimas dan batas itu harus tetap dijaga. Namun, semakin ia mencoba menenangkan diri, bayangan tatapan Dimas terus menghantuinya. Bukan sekadar tatapan seorang anak kepada ibunya, melainkan tatapan seorang pria yang melihat seorang wanita dengan penuh kekaguman. Laras membenamkan wajahnya di kedua telapak tangannya. Tak lama, ketukan pelan terdengar di pintu. Laras mengangkat wajahnya dengan was-was. "Ibu." Suara Dimas terdengar dari balik pintu. Laras ragu sejenak sebelum akhirnya menghela napas panjang dan membuka pintu. Dimas berdiri di ambang pintu dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Ada apa, Dimas?" tanyanya dengan suara bergetar. Dimas menatapnya, lalu berkata pelan, "Aku tahu, ini membingungkan untuk ibu, juga untukku, tapi aku tidak bisa berpura-pura." Laras memejamkan mata sesaat sebelum menatap Dimas kembali. "Kita harus melupakan semua ini, Dimas. Kita tidak bisa seperti ini." "Tapi kenapa?" Dimas melangkah sedikit lebih dekat, membuat Laras mundur selangkah ke dalam kamarnya. "Kenapa kita harus mengabaikan sesuatu yang begitu nyata?" Laras merasa dadanya semakin sesak. "Karena ini salah." Dimas menggeleng. "Apa perasaan itu bisa disebut salah, Ibu? Aku tidak pernah melihat Ibu sebagai ibu angkatku. Sejak awal, aku menghormati Ibu, mengagumi Ibu, dan entah sejak kapan perasaan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam." Laras mengalihkan pandangannya, mencoba menghindari tatapan Dimas yang begitu penuh ketulusan. "Dimas, aku lebih tua darimu. Aku istri Bayu."
Dimas menghela napas panjang. Aku tahu dan aku tidak meminta apapun. Aku hanya ingin ibu tahu bahwa aku ada di sini. Bahwa aku tidak akan pergi kemana-mana. Laras menelan ludah. Hatinya terombang-ambing di antara rasa bersalah dan keinginan yang tidak bisa ia kendalikan. Tapi ia tahu, ada satu hal yang harus ia lakukan, mengakhiri semua ini sebelum semuanya menjadi lebih jauh. Ibu ingin kamu pergi, ucapnya akhirnya, suaranya nyaris berbisik. Dimas terdiam. Apa maksud ibu? Laras menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Kamu harus pergi, Dimas. Bukan hanya dari rumah ini, tapi juga dari kehidupanku. Wajah Dimas seketika berubah. Ibu tidak serius. Aku serius. Laras menguatkan suaranya meskipun hatinya hancur. Ini lebih baik untuk kita berdua. Aku tidak ingin menyakiti siapapun, termasuk diriku sendiri, termasuk kamu. Dimas mengepalkan tangannya, menahan gejolak emosi yang memuncak. Ia menatap Laras untuk terakhir kalinya, sebelum akhirnya mengangguk pelan. Baik, jika itu yang ibu inginkan. Tanpa berkata lebih banyak, Dimas berbalik dan melangkah pergi. Laras hanya bisa berdiri di ambang pintu, menatap punggung pemuda itu yang perlahan menghilang dari pandangannya. Ketika suara pintu depan tertutup, Laras akhirnya membiarkan air matanya jatuh. Ia tahu, ia telah membuat keputusan yang benar. Tapi, mengapa hatinya terasa begitu kosong?